Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita mau wawancara sama Sule. Udah nih. Udah. Nah, ini ciri khasnya. Iya. Udah nih. Iya, karena dulu gue pernah nggak pencet sama dia. 10 menit ngobrol agak Tapi dipencet-pencet. dari kekurangan jadi kelebihan ya. Nah, Ini itu. bagus, pertahankan. Udah nih. Biar mastiin aja. Iya. Apa kabar Pak Sule? Baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah boleh mengunjungi rumah ini. Sama-sama, Cing. Iya, Pasti iya. sehat lah kalau sakit di rumah sakit. Benar. Iya. Ini berapa lama bangun rumah? Hmm, Total sebelum sampai- bangun rumah tuh gue bangun tidur dulu ya. Benar harus. Iya, Iya. baru bangun tidur. Ini berapa lama ya? Ini rumah jadi sih, Cing. Yang sebelah sana? Yang sebelah sana. Ah. 745 meter lah. 745 meter. Ah. Itu udah ada rumahnya. Udah ada rumahnya. Beli sono, habis itu karena di rumah aneh tuh banyak orang. Mau geletak di mana aja, akhirnya bikin lah ini sini. Yang sebelah sini nerusin. Ini 800 meter sampai sini nih. Berarti semuanya udah 1.500. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Buset, 30 kali. Selapangan bola itu. Tapi Gede nggak- banget. Ya biasa aja. Nah. Ya maksudnya ya mau 1.000 mau gimana ya udah, maksudnya Rumah juga ya. ya rumah juga. Yang ditidurin ya satu kamar Ya, juga. satu kamar juga. Bener. Iya kan? Iya. Makan cuma segitu juga, Bener. sama aja. Pakaian juga yang dipakai satu doang. Satu doang, ganti doang gitu. Iya. Udah. Nggak jadi ukuran mau 1.000 mau gimana udah tetap. Meninggal juga di tanah ini juga. Oh. Ya, Iya bener loh. Udah nyiapin kuburan tapi. udah ada tanah wakaf di Cimahi. Berarti udah lo termasuk orang yang merencanakan masa depan, Pak. Harus direncanakan. Ah. Karena tujuan kita hidup di dunia ya untuk meninggal. Iya kan? Iya. Curhat dong jadi. Iya. Karena ada AA di sini jadi gua agak religius. Tapi emang benar tujuan kita ya mati. Betul. Mati dan mati ntar akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya katanya. Iya. Sekarang kita nabung nih Iya. untuk di kehidupan yang berikutnya. Lo udah merasa cukup tabungan, Le? Alhamdulillah lah. Kita cukupkan aja. Karena kan kadang-kadang kita nabung nggak nabung juga kan kita nggak tahu kapan mau meninggal. Rencana kapan? Rencana itu, gua udah laporan dulu ke kelurahan. Ya. Laporan ke kelurahan. Terus gua nanya, nih gua mau berencana. Terus katanya, lu ngomong dulu deh sama Abdel, gitu. Tanya dulu sama Abdel. Iya. Tapi emang benar ya, kita kadang-kadang nggak tahu ya. Yang penting istilahnya kita mah siap aja dalam hal apapun. Bener. Karena kalau gue dengar dari Mama Dede juga sebenarnya kita itu punya kewajiban untuk meninggalkan anak cucu kita tuh dalam keadaan tidak lemah. Betul. Baik ekonomi, akhlak, iman, segala macam. Betul, makanya tugas sekarang kita ini adalah, ya gua termasuk gua, ya itulah apa yang dikatakan oleh Mama Dede, mempersiapkan semuanya. Gua udah nyiapin semuanya buat anak-anak, semuanya udah siap gitu. Jadi kalaupun waktu kita tiba ya anak-anak aman. Ya udah aman, itu minimal itulah. Iya. Bukan berarti jangan sampai seolah-olah Cing Abdel doain gua buru-buru. Enggak, kan bisa lo yang duluan, bisa gue belakangan. Ya itu berarti gua duluan. Tapi temen gua tuh ngomong begitu loh. Bisa lu duluan, gua belakangan. Taunya dia yang duluan. Berarti Jangan ngomong jangan sih. ngomong ya. Jangan. Iya, ya nggak apa-apa lah gue yang duluan. Tapi duluan nyelawat. Iya. Artinya nih sekarang nih udah berapa lama berkecimpung dunia komedi? Di dunia komedi itu pertama kali ngelawak itu tahun 94 sih. Waduh. Iya. 94. Kalau terjun ke dunia seni itu tahun 89. 89. 89 tuh gua udah nari. Karena dulu basicnya tuh dari nari dulu. Nari, habis nari masukin sanggar. Terus manggung sana kemari, ketemu komedi lagi. Komedi. Nah dari situ banyak apresiasi. Dan bokap kan tukang bakso tuh. Keliling pakai roda. Jadi kalau misalkan dagang tuh ke tempat wayang, ada komedinya. Ke tempat calung, ada komedinya. Ke tempat drama, ada komedinya. Sandiwara, ada komedinya. Ini siapa? Gitu. Orang kelurahan tadi? Bukan? Iya, bisa jadi. Oh, jadi karena sering ikut bokap? Iya. Di situ masuk ke berbagai macam lingkungan, tapi komedi muncul terus? Betul. Dari situlah
Bisa sampai ada satu grup yang gua seneng banget lihat grup ini. Setiap saat dimanapun dia, gua tonton. Sampai suatu saat ketemu, gua udah gede, gua main di grup itu. Apa itu? Lapidut waktu itu. Lawak Kacapi Dangdut. Lawak, Kacapi, berarti tiga kesenian nih. Iya, lawak, kecapi, dangdut. Dangdut. Kecapi itu alat musik. Jadi dangdut diiringi sama alat musik tradisional. Oh. Gitu, sama kecapi. Kolaborasi lah dari. Kolaborasi. Nah, dari situ gitu. Akhirnya gue bisa main bareng sama mereka. Gitu. Iya. Nah, 94 udah mulai ngelawak. 94 pertama kali yang ngajak si Ogi. Oh, SOS itu? Oke. Itu sebelum SOS. Oh, sebelum. Belum. Dulu namanya Jakalalana. Le, lu bisa ngelawak nggak? Nah, karena gue apresiasi tuh ada di sini, bisa lah. Itu akhirnya melawak, sukses, bikinlah SOS 94. Akhir, ya. Tapi kan lama tuh, sebelum masuk ke apinya. Lama. Nah, itu ngelawaknya di mana? Di hajatan, peresmian, perpisahan, Agustusan, terus sampai bikin konsep di TPRI Bandung dulu, Humoria, Ki Bujang, Sandiwara dan yang lain-lain. Jangan-jangan yang tadi. Jangan-jangan yang nganterin topi ini lagi. Gitu. Yeah. Tapi masih lokal ya? Masih lokal. Bandung? Masih lokal Bandung. Asli Bandung? Cimahi. Oh, Jaya. Cimahi sama Bandung beda. Iya, Cimahi kota administratif. Oh, kalau Bandung kabupaten? Kalau Bandung Bali enggak. dong? Bandung kota. Kota. Satu kota. Cimahi itu ya pinggirannya Bandung lah. Kayak Depok, Bekasi. Nah, tapi dia sendiri gitu, nggak masuk ke Bandung. Oh, gitu. Iya. Api itu tahun berapa ya? 2005. 10 tahun berarti. Iya. Jadi 94 sampai 97 Oni sibuk masing-masing mengundurkan diri dari SOS. Dari 97 itu gua diajak sama yang dulu gua apresiasi itu Lapidut itu. Selama 6 tahun tuh di situ. Sambil siaran juga di Bandung di Rama, Dahlia, Cosmo. Nah dari situ gua tuh udah ngegrupnya sama Lapidut. Sama si SOS Lapidut. tuh udah enggak. Waktu itu. Nah setelah ada Api 2005. Ini kan udah pada tua-tua nih, gua paling muda. Ya. Karena kan ada aturan umur. Sampai 35 tahun lah. Ini umurnya teman gue udah lebih. Gua masih apa ya? Dulu yang ngasih tahu tuh si Iki tuh ada lomba lawak di TPI ya katanya ikutan. Iki masih umur 5 tahun. Duh masih apa ya? Akhirnya inget lah. Wah udah lah si Ogi deh. SOS. Ajak lah Ogi mau nih. Awalnya mereka nggak mau. Awalnya. Itu akhirnya paksa. Udah ikut lah. Jangan mikirin menang atau enggak. Yang penting kita berjuang aja dulu. Akhirnya latihan 1 bulan. Alhamdulillah lolos lah dan menang. Langsung menang. Ya, alhamdulillah. Dulu tuh ada 2 tuh, juara 1 sama PAP. Kalau dulu mah lawak perorangan. Itu. 2 dapat piala tuh waktu itu. Alhamdulillah. Si Api itu. Api itu termasuk salah satu apalagi yang meramaikan lagi tuh dunia komedi. Betul. Di TV. Di TV. Di TV ya. Sempet nyungsep ada Api naik lagi. Iya, tuh kreatifnya tuh dulu Rudi Sipit, Diki Chandra. Diki Chandra. Iya, yang udah duluan di dunia komedi. Betul, iya. betul. Ada perubahannya nggak yang lo rasakan, Pak? Ngelawak panggung sama ngelawak di TV? Ada. Kalau panggung itu kan sistemnya spell ya. Iya. Misalkan lu mau spell apa? Ebit Gade, mau spell apa? Roma Irama, mau spell apa? Udah lagu ini nih, lagu domba misalnya gitu. Kalau di TV kan itu cerita. Nih gue harus masukin spellnya juga susah. Awalnya juga susah, agak kikuk. Mana terbatas waktu lagi. Terbatas waktu dan yang lain-lain. Wah nih masukin joknya di mana ini susah. Nah akhirnya mungkin karena jam terbang terbiasa. Oh begini ya, berarti nggak usah mikirin spell nih dari sini. Lu manfaatin aja cerita. Nah salah satu yang jadi ya guru lah, kalau guru yang ngasih tahu itu ya Bang Udi tentang pola lantai, tentang lu kalau main ini sama ini harusnya begini, ini kalau sama ini harusnya begini, lu jangan sampai keteter, kalau keteter gimana, lu kalau mau ngikut kalau enggak. Nah itu Bang Udi sama Diki Chandra 2 tuh. Rudi Sipit Plus udah ada channelnya juga itu, jadi bapaknya pelawak masa kini itu sebenarnya Rudi Sipit Plus. Ya silakan kalian Unsun subscribe. Iya, jangan coba dulu. Udah unsubscribe dong. Subscribe. Di subscribe, like, dan share lock. Siapa tahu mau mengunjungi ya. Iya. Gitu Cing. Jadi memang dapat masukan dari orang-orang yang udah lama di. Betul. Dan gua ini mungkin termasuk orang yang seneng nonton. Iya.
Baca gua nggak seneng. Seneng nonton, lihat. Udah itu. Apapun yang berbentuk kesenian gua tonton. Dan gua dituntut harus suka sama semua seni yang ada di Indonesia. Iya. Nah ini kejadian Cing. 97 Oni keluar. Setelah API dapat program kontrak 3 tahun, 1 tahun. 2007 collab lagi. Karena bukan 2007 udah belum ya. Nah 2007 tuh setelah API tuh beberapa tahun tuh aneh balik lagi siaran Cing. Nggak ada program. Karena TV kan beda lagi ya, Beda maksudnya lagi. Iya, ada aturan mainnya. Benar. Udah balik lagi siaran. Ngapain lagi nih? Itu kan nggak ada. Udah bubar lagi nih kita. Itu udah masuk yang si Superstar itu? Belum. Nah 1 tahun 2007 siaran, 2008 Pak Dodi telepon. Bener. Kang Diki yang ngurusin. Akhirnya masuklah manajemen Kang Diki. 2008 itu Superstar bareng sama si Jaja, alhamdulillah juara. Dari situ mulai saya bener-bener kesana kemari gitu. Karena di situ apa namanya ya, potensi-potensi lo tuh keluar tuh Le. Iya betul. Di Superstar itu. Betul. Mau nyanyi kayak mau ngelawak, musik segala macam tuh. Betul. Ada di lo paket lengkap itu. Betul. Dan setelah itu baru lancar terus hingga kini. Baru alhamdulillah sampai saat ini. Gitu. Masuk ke OVJ. PJ 2009. 2009. Ya. Sebelumnya OKB dulu sama Pak Haji Jojon. Iya, OKB orang sama baru. Raffi, Iya. sama Olga. Nah, Terus ada OPJ. Dulu tuh OPJ gua asisten dalang. iya. Dalangnya itu dulu calon Calontong emang. Iya. Bareng sama gua. Pilotnya doang tapi. Jangan ribut. Iya. Ya. Nah, habis itu, wah, ada kamera. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya kecil. Iya, tapi kan history in your life ya. Ah. Nah, habis itu Rina jadi sinden, gua asisten dalang, calontong dalang. Iya. Casting, bukan pilot. Oke. Casting, sama si Brem dulu casting. Udah ya biasa-biasa aja lah. Udah kita bikin pilot. Pertama pilot, calontong, kedua Parto, ketiga Parto lagi, keempat Parto lagi baru jalan. Nah gua asisten dalang. Yang main tuh sebetulnya Komeng. Bang Komeng cuma 2 episode waktu itu. Mundurin diri Bang Komeng. Karena kan Komeng itu single fighter yang nggak bisa diganggu. Ya kalau dalang kan salah dikit, itu nggak main. Nggak enak kalau udah biasa seperti itu. Iya. Akhirnya Bang Komeng udah, bingung nih si ini. Wah ini yang main gimana? Waktu itu kan kalau diandelin Bang Komeng. Lah lu bisa main nggak? Kata si Mita tuh. Ya bisa lah Bu kalau disuruh mah. Cuman kalau untuk urusan lucu nggak tahu. Gitu. Akhirnya cobalah. Gitu. Udah. Malah dapat. 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Dulu tuh pertama kali tuh Ajis sebetulnya pemainnya. Bukan gua. Ajis, gua masih asisten dalang. Gua yang melongo, nunggu ngapain ya? Itu disuruh sama Parto, disuruh sama Parto, ya bawa ini. Tadinya gua juga, udah gua mau konsen di OKB awalnya gitu ya. Mungkin Tuhan berkehendak lain dan dikasih jalan sama Bang Komeng juga ya alhamdulillah. Gitu. Jadi pemain inti dari OVJ itu awal adalah setelah lo ya, setelah Pak Komeng keluar. Itu siapa aja? Olga, gua, Ajis. Bertiga itu? Iya. Yang lain tuh tamu-tamu aja? Tamu-tamu. Termasuk Andre? Andre tamu, Nunung juga tamu, gitu. Akhirnya pas begitu main berlima, ada Nunung, ada Andre, jadi. Gitu. Dulu tuh pilihan, nih kita cari pelawak yang gantengnya yang bukan dari pelawak ya siapa ya gitu. Perry Mariadi sama Andre Taulani, terus ada satu lagi siapa lah, lupa lagi. Lu pilih siapa kok? Feeling gue tuh suka bener gitu kan. Andre nih pas nih kayaknya. Akhirnya pilihlah Andre. Sebenarnya Andre tuh harus terima kasih sama gue. Bre, lu harus terima kasih sama Pak Sule. Terima kasih sama Komeng juga karena Komeng. Gue yang terima kasih sama Komeng. Jadi runtutannya gitu ya? Iya gitu. Jadi lu jangan terima kasih sama Komeng, ke gue. Gue terima kasih ke Komeng. Komeng terima kasih sama Rudi Sipit. Karena Komeng tuh satu grup sama Rudi Sipit, sama Jarwo, sama Mamo. Iya. Itu. Jalan itu berjalan tuh, bahkan ke OVJ itu jadi kiblatnya komedi untuk beberapa tahun di TV. Ya, karena mungkin satu-satunya komedi yang roadshow, pelawak yang roadshow lah itu. Mungkin. Secara konten juga kalau menurut gue ya Pak, OVJ ini merubah apa namanya tren komedi pada saat itu. Betul. Karena TV-TV lain juga bikin yang seperti itu, tapi tidak ada yang sejalan sama OVJ karena originalitas itu adanya di OVJ, gitu kan. Betul. Komedi itu kan apa ya bener-bener orisinil gitu. Kalau ada orang yang ngikutin tapi
levelnya masih sama-sama aja nggak bakal di ini. Nah, Dulu tuh apa aja awalnya skrip, cerita dan yang lain-lain itu harus pure seperti itu. Betul. Awalnya. Cuman karena gue tuh kalau untuk menghafal tuh agak sulit. Iya. Gue tuh hanya memperhatiin aja gitu. Nah cobalah suatu saat coba jadi ceritanya apa, terus gue tiba-tiba keluar jadi Sang Kuryang. Awalnya itu. Marah tuh Parto tuh awalnya. Nah dari situlah terbiasa. Ini terbiasa. terbiasa dimarahin. Iya, seru nih. Awalnya nggak lucu-lucu. Iya. Oh ini apa nih lucunya nih? Udah salahin aja nih sama gue nih kan. Salahin dong. Pokoknya gue ngaco lah udah di situ. Biarin lah, bodo amat lah. Gue paling dikeluarin. Gitu awalnya gitu. Awalnya marahin juga. Harus alur cerita harus jelas. Awalnya gitu. Tapi pas begitu dapet, Parto marah, kesel, malah dapet tuh di situ. Akhirnya dibikin lah. Tapi dibikin kan tetap nggak dapat karena Feel-nya beda. feel-nya beda Iya, benar. gitu. Jadi akhirnya ya udah panduannya cerita ini. Jadi silahkan mau bikin cerita sendiri, silahkan. Karena kalau di awal-awal tuh OVJ ya benar-benar memparodikan cerita yang benar, cerita rakyat ya. Bener, cerita rakyat bener gitu. Ya baru kesini-sininya terjadi modifikasi. Betul. Itu pun nggak sengaja. Nggak sengaja karena chemistry kan nggak langsung dapat kan. Iya. Lama-lama karena kita sering ngobrol di belakang. Iya. Ntar gue jadi orang gila lah. Lu kerja kejar gitu. Ya. Wah lari itu Parto turun gitu. Iya. Ya, jadi tetap dari unsur kesengajaan. Walaupun dari secara konsep intinya pemain harus benar alur cerita. Kalau misalnya salah, Dalang marah. Nah itu. Oke, itulah ininya ya, inti dari si OVJ-nya. Dan itu terus ke bawah bertahun-tahun. Iya, Akhirnya 6 tahun. 6 tahun. Masuk ke pindah nih ke net. Pindah ke net. Ya. Nah, pindah itu gara-gara 6 tahun kontrak udah habis. Kontrak udah habis. Waktu itu pas naik-naiknya YKS itu. Nah, ada perubahan konsep dari situ. Nah, gue udah nyaman dengan si Dalang, ya OPJ yang klasik itulah itu kan. Jangan sampai dirubah jadi ada game lah dan yang lain-lain. Disitulah udah mulai lemah saya. Nggak keterima, nggak Ya, nyaman lagi. Udah nggak nyaman Iya, di iya, situ. iya. Memang kan kalau kita kerja yang penting nyaman kan. Iya. Kalau urusan duit mah nomor 1. Iya, benar. 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 Iya, penting nyaman dulu lah. Iya. Benar. Iya. Nah, di situ udah lemah tuh. Iya. Udah lemah, akhirnya ya mungkin dari sisi pola permainan gue udah lemah. Akhirnya kontrak habis. Pas kebetulan kontrak habis. Itu. Jadi yang lain diterusin, gue nggak. Oh sendiri lo nggak di sini? Iya. Nah sebelum keluar OPJ ini baru di sini loh. Iya. Diceritain. Iya. Gue nggak pernah di tempat lain. Jangan di situ, udah di sini aja. Tapi dipotong ya. Nggak, ini karena ini nggak pakai edit ya. Oh, ya. Bilangnya dipotong padahal nggak ya. Nah waktu itu karena program gue yang pas mantap, terus opera anak, Usman 77 itu udah kelar, udah habis. Dari sisi share masih bagus, karena supaya gue lebih power lagi di OPJ waktu itu. Tapi karena dengan konsep berbeda, power gue nggak bisa naik lagi tetap. Iya, karena kenyamanan itu yang nggak ada. Benar. Akhirnya tawarin lah sama bos gue, Pak Tama waktu itu. Ini talk show, gue rasa beda. Ini mah kan konsepnya juga beda, ini talk show. Nah habis ini talk show jalan, udah beberapa bulan, akhirnya gue habis. Iya. Gitu. Udah, gue nikmatin di ini talk show. Gitu. Dan ini talk show akhirnya talk show bermunculan lagi tuh di TV. Nah. Gitu. Jadi tren apa ya? Tren acara juga gitu. Bahkan ada ini talk show, ada ini sahur. Ya. Ada ini semua, ini Ibu Budi. Ini dia. Iya. Masuk zaman stand up. Nah, lo ngeliatnya gimana? Zaman stand up. Anak komedi masuk lagi satu genre baru. Sebenarnya udah lama, cuma mungkin dengan kemasan yang baru. Nah, pendapat lo gimana tentang si stand up komedi ini? Ya bagus, mewarnai dunia komedi. Dan mereka juga bisa bantu kita dulu. Kita juga kan. Kita bisa nonton mereka. Itu kan kalau diundang pasti mereka stand up. Kita duduk. Iya juga ya. Iya. Nyantai. Nyantai. Biasanya kita harus bikin orang ketawa, sekarang kita dibikin ketawa. Iya. Kalau bintang tamunya stand up kan. Iya. Coba dong stand up, pasti gitu kan. Kita nonton. Kan ngurangi energi kita juga. Iya. Lumayan. Tapi komedinya sendiri, seni komedinya sendiri, itu menurut lo gimana, Stan? Bisa ditanya sama suhu kita ya. Rudi Siput. Iya.
Sipit. Sebetulnya sama. Iya. Cing, kayak misalkan Cing, Calontong, aneh Iya. gitu kan. Premisnya dari Cing, setupnya dari Cing misalkan. Nanti Punchline dibagi, Calontong sama. Iya, Cuman bener. dia membawakan sendiri. Benar. Gitu kan? Secara teori memang patternnya seperti itu. Iya. Udah kita lakukan dulu. Betul. Iya, iya. Kalau Cing dari grup, misalkan dari grup, Cing sendiri masih oke. Tapi kalau Cing dari sendiri dulu ke grup, lama jangkanya. Benar. Itu sulit. Makanya kita mah ya disyukuri aja apapun yang terjadi. Cuman mungkin karena kita Indonesia harusnya lawak perorangan. Karena dulu juga sudah ada lawak perorangan. Zamannya Komar, Rudi Jamil, Benar. dan yang lain-lain. Otong Lalo. Iya. Iya. Cuma gue tuh dengan adanya stand up, jadi gue berasa di Australia gitu, berasa di luar negeri gitu. Karena stand up, Iya. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, kenapa nggak ngelawak berdiri? Takut pegel kali. Gitu, Cing. Iya. Ya bagus lah, cuman ya mungkin pelawak-pelawak zaman dulu tuh susah mau dapat film, mau dapat apa itu susah. Kalau zaman sekarang kan enak. Stand Ya up kan? aja dulu. Stand up aja dulu, udah stand up bisa main film Iya. dan yang lain-lain. Jadi memang kayak jalur pintu termudah lah, pintu termudah untuk masuk ke dunia entertainment sekarang lewat stand up. Stand ya? up, benar. Karena kan komunitas-komunitas juga makin banyak. Benar. Terus season aja audisi, seasonnya berapa sekarang? 9. Tuh, lawak mana ada grup lawak sampai segitu? Api 4 udah kelar ya? Udah kelar. Iya. Ya, orang-orang yang tahu Generasinya- cuman api 1 doang, api 2. Iya. Udah, kesananya udah. Iya, benar. Kalau stand up ya bagusnya di situ dia kekuatan komunitasnya. Oke. Iya. Jadi regenerasinya tuh selalu ada setiap Selalu tahun. ada setiap tahun. Sedangkan kita yang konvensional memang kekurangan wadah itu ya. Betul. Itu kan dari komunitas dia ikut audisi lagi, gagal, masih tetap dia kuat di komunitasnya. Nanti menangnya tuh di season berapa? Betul ya kayak gitu ya. Nah, yang sayangnya di pelawak kita tuh kurang yang seperti itu. Ya. Mungkin itu nggak ada komunitas lawak. Nggak ada kali ya. komunitas. Maksudnya kalau kita ngelawak dulu nunggu job, baru kita ngelawak gitu kan. Betul. Kalau si anak-anak stand up ini ada nggak ada job ya dia open mic istilahnya. Betul. Gitu jadi terasah. Ya tapi segala sesuatu juga tetap lah Cing, ada kekurangan ada kelebihan. Nah, kelebihannya lawak grup ini, kekurangannya ini. Iya. Kelebihan stand up ini kekurangannya sama lah. Iya. Malah lebih kalau gue sih secara pribadi bilang lebih susah ngelawak grup karena kita harus tahu isi kepala orang. Iya kan? Iya. Kalau kita stand up sendiri ya kita udah aman. Nggak aman. Benar. Begitu makanya jarang juga ada anak stand up yang gampang begitu di bintang tamu di OVJ. Nggak gampang juga dia ikut. Betul. Gitu. Karena terbiasa Kecuali kayak yang dia udah punya karakter. Misalkan si Rigen. betul. Nah itu paling gampang kalau dia. Udah, tinggal gua pancing buat marah, jadi. Jadi Tapi kalau Marcel untuk misalnya. Ya. kalau untuk TikTok, punchline, TikTok spell, tetap agak sulit. Iya. Karena mereka nggak terlatih. Dulu tuh justru gue tuh orangnya yang pengen tahuan ya gue juga karena gue nggak tahu teori-teori kayak ngelawak kayak gimana. Sampai gue telepon sama si Panji pas begitu ini, Ji belajar stand up gimana ya? Gue mau belajar. Terus si Panji bilang nggak usah, lu ngapain belajar stand up? Lah emang kenapa? Ntar yang lain nggak makan. Ya nggak gitu maksud gue kan. Gue mau belajar gitu. Berarti kalau gue simpulkan, berarti sama. Cuma bedanya gue ngegrup, dia sendiri gitu. Sebenarnya Bang secara potensi harusnya pelawak kita ini pelawaknya udah punya modal yang besar untuk jadi stand up comedian gitu. Betul. Iya tinggal dimodifikasi dikit cara menyampaikannya gitu. Betul. Dan setup pancet kan kita kan dulu udah ada cue-nya di mana. Iya. Namanya. Cuman nggak tahu aja namanya. Namanya apa? Tapi kan yang bersyukurnya kita dengan adanya stand up, kita bisa tahu. Ada yang namanya punchline, walaupun itu bahasa luar, ya kan? Kalau di kita kan bahasanya gongnya, gernya, cue-nya, cue-nya, beda istilah aja, Iya. sama aja sebetulnya. Ada lagi yang dulu kita yang trilogi nih, misal tak der, Nah, yang namanya trilogi di betul. kita. Kalau dia tuh namanya rule of three. Nah, kayak gitu kan, kita Iya. dapat ilmu kan, Iya, kita ambil iya. yang positifnya aja udah. Benar. Jangan sampai kita ini. Ya, kalau grup tuh enak kan. Gini, S ada itu. Kalau stand up gini, S sendiri mainnya. Nggak enak. Itulah kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dan kekurangannya. Ini berbicara seni ya kan? Karena lawak tuh justru seninya di grup tuh itu. Iya. Kan? Nah,
kita terbagi beban juga. Nah. Kalau di grup itu terbagi beban. Nah, nih kalau dilihat perjalanannya nih, Pak Sule ini udah komedi ya. Artinya melewati berbagai macam genre. Betul. Pertama di Lapidut. Itu ya genre orang panggung kan beda ya. Ya, itu udah komedi musikal. Ya, komedi musikal. Masuk ke Api. Komedi sketsa. Sketsa, Masuk betul. komedi sketsa. Masuk ke OVJ. PJ. Komedi yang banyak slapstick. Betul. Yang tadinya orang ini apaan sih lempar-lemparan tepung sampai ketawa. Iya. Ini apaan sih jatuh di properti apa Banyak namanya? yang negor juga Negara, dulu. Ya. Tapi akhirnya pada Suka. ketawa dan diikuti oleh lain. Masuk lagi ke ini talk show komedi, talk show. Sekarang masuk lagi ada walaupun nggak terjun secara aktif di masuk stand up komedi. Lo merasakan nggak bahwa ini ada perubahan dan gue juga harus ikut berubah, kalau nggak kita akan ditinggal di zaman. Karena kan di mana bumi dipijak, di situ honor turun. Bahkan jadi orang ini pada dibilang lo lebih baik kita kan lagi nunggu ini honor kan lama di TV ya. Iya. Lo mau nggak honor turun? Mau. Kalau gue nggak mau, gue maunya honor naik. Maksudnya turun dari perusahaan. Itu. Iya, Ya, iya. bumi dipijak, langit dijunjung. Artinya di mana kita ada sesuatu yang baru ya kita jangan sampai menolak dulu. Betul. Kita ikutin, pelajarin dulu. Oh, stand up begini. Oh, stand up bisa menghasilkan gini. Oh ya. Yang penting kita pelajari, kita tahu, dapat ilmu, udah gitu. Termasuk YouTube. Iya, karena gue tuh orangnya yang apapun harus suka, jangan sampai tidak suka. Gue kayak musik aja, gue nggak pernah kalau misalkan apaan sih ini blues, apaan sih ini reggae, enggak. Gue harus suka semua gitu. Jadi genre lawak juga semua gue harus suka apapun yang ada di dunia ini. Gue sama Cing Abdel aja sama temon gue suka gitu. Jadi harus suka, gue tuh dituntut harus suka. Biar kita bisa menikmati ya. Betul. Dan mempelajari. Jadi jangan sampai kalau misalkan apaan ini stand up, ngapain sih gitu kan. Apaan sih ini pelawak ini. Enggak, gue harus berusaha untuk suka sama mereka. Jadi istilahnya kalau ada sesuatu yang baru, kita menerimanya tuh kalau istilahnya gelas, kita kosongin dulu gelas kita. Betul. Jangan, kalau udah penuh, kita nggak bakal keisi lagi. Betul. Gitu. Kalau terlalu penuh juga tumpah. Tumpah, luber. Iya. Jadi syukuri aja apapun yang terjadi gitu. Iya, iya. Yang penting kan jangan lupa belajar gitu. Terus-terusan belajar. Maaf. Muncrat dong. Iya. Tapi kalau musik sebenarnya lo paling suka apa? Yang paling lo suka gitu? Reggae. Oh, reggae. Yang paling suka ya reggae. Tapi semua genre musik gua suka. Basicnya sih gua dari Rock? Oh, rock apalagi? Apalagi isinya rock. Itu. Temen gue ada penyuka rock nih. Uh-huh. Dia kalau nyanyi intro nggak pernah sampai ref. Lo kok gini? Ya gue rock pendek. Berarti yang sampai rap long rest ya? Rock pendek, iya. Nah tapi terus update sampai sekarang. BTS misalnya, Blackpink, lo masih dengerin nggak? Masih lihat aja. Lihat. Lihat. Oh ini BTS. Yang penting tahu aja untuk pengetahuan lah. Untuk ya jok-jok di lapangan lah. Oh BTS tuh ini, oh Blackpink tuh ini. Udah yang penting tahu aja. Cuman nggak terlalu mendalam mempelajari dan menikmatinya. Gitu. Ya kalau pengen nikmatin musiknya, lo balik ke blues. Ke reggae. Reggae. Iya, gitu. iya. Jadi ya semua sih sebetulnya. Cuman yang ada dua sih, rock sama reggae. Tapi semuanya gue suka. Iya. Suka. Kalau rock siapa? Ini yang band favorit yang paling lo nggak suka? Kenapa jadi nggak suka? Harusnya suka dong, kan gue suka. Band favorit lo siapa? Nah enaknya grup tuh gitu ya. Iya. Ada konflik. Iya. Coba kalau sendiri. Apa rock yang paling nggak suka? Iya. Band favorit yang paling lo nggak suka? Udah. Krik gitu ya. Nggak ada yang nanyain. Kok lu nggak suka? Iya. Kalau yang paling gua suka tuh Halloween. Oke. Ya. Windmill berarti lagunya. Iya. Still Her. Wah, She's Gone. She's Gone. Anjay. Iya. Nazareth. Oh, Love Hurts. Love Her. Anjay. Love Her. Iya. Love Scar. Oh iya. Itu kalau dilawakin jadi lepet. Lepet. Iya. Ini talk show bikin tuh. Iya. Lepet, no gitu kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Gue tuh ada dua
Banyak sih, Melayu juga suka gue gitu kan. Melayu tuh dulu zaman-zamannya Eksis. kecil, Eksis, Iklim, ya kan, Wing, Iya. Sejati, Iya. itu yang Rokok itu. dong itu, rokok sejati. Itu beda lagi. Iya. Itu pasarannya dengan rokok gentong. Iya. Rokoknya yang ini, bukan 234, 345. Iya. Kenapa jadi murah, warnanya sama, cuma angkanya beda. KW ya. KW 345. Jadi ya suka aja Cing itu. Gua hampir semua suka. Nggak ada yang gue suka, termasuk komedi ya. Komedi gue sampai ludruk, ketoprak, terus Betawi itu apa tuh? Lenong, semua gue tonton. Ludruk sampai gue nggak ngerti, sampai gue tahu. Ini bahasa Jawanya ini. Gue tonton, padahal gue nggak ketawa karena nggak ngerti kan. Iya. Tapi lama-kelamaan ngerti. Terus gue yang gue ambil dari slapsticknya. Oke. Gitu, adopsi lah gitu. Iya. Jadi ya suka apapun lah gue suka. Dan itu dilakukan sejak dulu, makanya hasilnya, outputnya ya ngelawak model Sule lah. Ya. Nyanyi juga, ada slapsticknya juga, Ya, ada verbalnya verbal juga, gitu. Apapun ya minimal gue dapat ilmu. Terus ketika misalkan pasaran verbal udah habis kan ada slapstick minimal itu. Iya. Gue satu aja yang nggak suka tuh narkoba. Itu. Encing suka. Narikin kolor bapak. Nggak suka sekarang. Iya, betul. Itu Cing. Iya, kalau dulu nggak. ini kalau kan ini dengerin tuh lo mulus-mulus aja tuh. Iya. Kayak yang diomongin tuh yang mulus-mulusnya aja. Iya. Ya palingan tadi 2007 sempat ini sedikit balik ke ini. Sebenarnya lo ada nggak sih masa paling nyungsep di kurun waktu itu, Pak? Nyungsep apa? Ya kehidupan lah. Kehidupan lo ngerasa mungkin secara popularitas, secara uang ada, tapi secara batin kosong segala macem gitu. Pernah? Gua nggak pernah. Batin gua kosong nggak pernah. Kalau batin gua kosong, gua meninggal. Iya. Apa ya namanya? Apa coba pertanyaannya? Pertanyaannya gue Begini dong. ini dia. Apa ya? Hampa terasa. Ya, Itu ada jangan. Itu ada ya masa-masa kasus gua lah. Ya apa namanya? Ditinggal bini lah itu. Ada. Cuman gua tuh termasuk orangnya yang santai gitu, Cing, simple. Maksudnya, oh begini, oh ya udah. Gitu. Jadi nggak terlalu larut dalam kesedihan. Karena gue masih punya anak-anak gue gitu. Jadi kalau misalkan sesetres apapun ya, gue tuh selalu diekspresikan di panggung gitu kan. Udah kalau misalkan lagi sakit hati, ya udah tinggal nyanyi Isabella aja full power trending di YouTube kan gitu. Jadi gue lebih ke karya. Itu deh. Enaknya grup tuh itu. Tuh. Kalau gini-gini sendiri nggak ada yang komenin jadi orang gokil. Iya. Orang yang nontonnya ngapain sih tuh? Iya. Dari berarti sekitar dari 2007 atau 2008 lah sampai sekarang lo nggak pernah berhenti kerja ya? Iya, Bang. Tidak berhenti kerja. Produktif terus lah. Produktif terus. Artinya kalau berhenti ya memang lo pilih untuk cuti. Betul. Pilih untuk cuti. Gue kayak bikin lagu aja. Bikin lagu misalkan, ya udah gue mau bagus mau kagak gue bikin. Mimin, I love you. Gue bingung mau ngedarinya di mana. Gue pakai di OPJ. Udah pakai. Tiba-tiba ada produser. Kayak gitu. Jadi udah produktif aja gue mah mau laku mau kagak. Lagu numpuk mau ini juga nggak gue jual nggak ini. Gitu Termasuk aja. Susis. Kalau Susis itu produksi orang lain. Gue penyanyi aja. Oh itu penyanyi aja. Iya. Iya. Oke, ini berapa menit ini? Baru 3. Oh, itu jadi. 33. Kan kalau sampai 60 menit juga bisa di split 2. Iya. AdSense-nya dapat 2 kan. Apa-apa. Kalau gue ini terus panjang nggak diedit. Iya, bagus. Ini lagi 33 berarti, wah saatnya sayang adik kakak nih. Iya. Karena Iya, 33. Satu-satu, aku sayang ibu. Iya. Nah tuh enaknya ngegrup jadi langsung ada. Iya. Itu, Cing. Saat terpuruk lah kehidupan dari 94 kan ke 2005 kan lama. Lama. 94 sampai 2005 itu. Nah itu pernah sampai melakukan apa tuh? Untuk menghidupi ya kehidupan sehari-hari aja. Yang jelas gue nggak nyampe nyolong. Dulu kan gue siaran di radio. Siaran di radio sebelum ke API ya. Siaran di radio itu berapa tahun lah. Gaji gue itu 250.000.
Nah, gua punya cicilan PGR 450. Kurang dong. Kurang. Berarti kurangnya berapa? 200. 200. Iya. Nah, gua resiko ke dapur Iya. belum. Nah, itu gua dari apa namanya? Dari manggung-manggung, Cing. Dari manggung-manggung. Sama main kartu truk. Tapi jujur gua ngalamin. Iya. Gua ngalamin Tapi ya. Iseng-iseng berhadiah. Iya, memang itu maksudnya untuk dapat duit kan? Kan ada orang yang kecanduan, betul. main begituan memang. Dan sampai sekarang. Iya. Kalau gua enggak, yang penting menang. Yang penting menang untuk Iya. dapat duit, Gua ngalamin itu. untuk makan. Bener. Tapi gua punya prinsip begini, kalau hasil dari yang nggak jelas buat gua sendiri. Jangan sampai istri anak gua makan duit itu. Gitu. Jadi gua mengorbankan untuk hal itu. Tapi nggak jadi sesuatu hal yang apa ya? Jadi pekerjaan, enggak. Iseng-iseng berhadiah gitu. Iya. Karena sempat waktu itu pas berhentinya sempat kalah gede, akhirnya nangis. Nyesel. Jadi jangan ya judi 303. Judi nangis. Kayak kalah di final. Kalah judi nangis ya. Iya. Baru terasa ya, ini ngapain gue sebenarnya kayak Iya, begini dulu ya. ngalamin itu, dulu hal-hal itu. Yang penting buat gua aja deh, beri rokok, buat apa gitu. Iya. Mabok-mabokan gak sih, Le? Mabok. Iya, mabok. Mabok. Iya. Iya, nggak usah munafik Bener, lah. bener. Ya kan, nggak Iya, usah sok Sule yang suci gitu. Oh, dulunya berarti nggak pernah ngalamin hal Iya, itu. iya. Gua mabok sampai nggak bisa jalan, sampai digebukin sama bokap gua ngalamin. Zaman drum, tau nggak? Drum ya. Drum. Drum itu Manson. Arput, Iya. zaman dulu. Nah, Kamput itu. juga ada, kambing putih. Kalau kan Manson. itu tuh kalau misalkan gua dapat itu kalau ada teman-teman, bukan teman-teman lah, ya senior di rumah bokap gitu, minum-minum di situ. Gua kan biasanya ngambilin botolnya terus gua jualin. Awalnya gitu, tawarin. Nah, dari situ tuh jadinya kebiasaan. Iya. Gitu. Suatu saat kan seminggu sekali tuh pada minum, pada mabok. Gua ngikut, yang penting 1 sloki, 2 sloki. Iya. Udah enak, udah gitu kan. Ayo beresin. Kan rajin tuh kalau habis mabok tuh rajin, beresin botol, besok jual. Suatu saat nggak ada tuh, bingung nih, gimana nih gue pengen. Nggak ada duit kan gimana. Akhirnya di lemari ada alkohol 75%. buat borok. Iya. Pakai campur nutrisari. Waduh. Dulu, zaman dulu. Sampai segitunya gue ngalamin. Ini cuman di canda lah, gue ceritain. Tapi gue pernah ngalamin hal itu. Iya. Dan Drum itu yang botolnya kayak sirup marjan kan? panjang, betul. Iya. Warnanya merah. Iya, benar. Oh, ngalamin juga. Dulu tuh ada jokesnya kalau gitu, kalau kita habis minum Manson ditimpa drum, mati loh. Drum beneran tapi. Sampai ngelem juga ngalamin gue. Aibon dulu. Ngalamin lah. Sampai gue juga sih. Tapi kan Aibon kan mahal kan? Mahal Akhirnya dulu. Gue pakai lem amplop. Tapi karena gue kan bokap dagang, ada warung. Iya. Nah di situ kan habis terus Aibonnya habis terus. Ini duitnya kagak, Aibonnya habis. Aibon habis, iya, Wah iya. itu hal terkonyol sih yang pernah gue lakuin. Konyol banget itu. Tapi kalau kayak selebihnya, selain itu gue enggak. Iya. Kayak obat itu. Obat kan bikin kacau lah. Iya, enggak, gue enggak. Nggak bisa. Karena gue lihat ada temen gue yang sukanya ngobat, wah itu kebiasaannya parah. Malak, nyolong. Wah ya itu. Iya. Nih, paman gua lagi kan dagang gorengan. Nih pinggir radio nih. Nah, bungaku dahlia, mana dahlia. Oh, lagi enak gitu. Gua lagi nongkrong, set. Lama-lama jadi kecil tuh suaranya kemana? Diambil mesin nu. Itu baru Suaranya kayak di fade out ya. Iya. Ini kemana? Abis itu diambil. Mau dibawa mau punya gua nih mah. Kan itu merasa Pede-pede aja, pede gitu. Nah, dari situ wah gua kalau kayak dia juga ini bahaya nih gua. Bisa menghancurkan citra keluarga ya kan. Dinasti Baso waktu itu. Oke. Gitu. Jadi ya enggak kalau untuk hal itu enggak. Tapi kalau kayak obat batuk, Epredin gitu. Ngalamin lah. Komik tuh. Iya. Tuh Fakih tuh kecanduan. kecanduan entrostop. Sekarang udah enggak, udah beda zamannya lah. Bener apa kata Cing, makin tua tuh kita harus makin bijaksana, makin waspada lah. Makin gitu. waspada. Iya. Ya alhamdulillah udah enggak.
Gitu. Tapi sempat benar gara-gara obat nih ya. Ini mah edukasinya aja yang diambil ya. Benar. Kayak nih gue diajak nyolong nih. Nah. Nyolong apa gue bilang? Nyolong ayam. Enggak yang nyolong gue. Lu mah temenin aja. Enggak, ntar gue juga dosa. Enggak, yang dosa gue. Oh, ini udah ngacai ini. Yang dosa gue, sumpah. Lu mah diam dulu di situ, ntar gue ngambil udah ambil. Ke rumahnya Mang Atik kan. Ayam jago yang gede. Ambil tuh dia. Santai aja gitu. Udah beres tuh. Udah pulang. Thank you ya. Udah gue pulang. Tadi itu urusan maling, urusan dia. Gue mah cuma nganterin doang ya kan. Tapi dalam hati gue dosa kagak ya. Udahlah. Besoknya dia udah getuk pintu lagi gue. Tok. Tis kalau dulu Tis. Anterin gue lagi ya. Ngapain? Mau jual ayam. Oh ya udah, ntar gue mandi dulu. Mandi. Set, antar. Gue ngikutin dia dong, jalan kaki. Set. Ke rumah itu lagi. Goblok. Dijual ke yang punya. Iya. Kan kalau ngobat goblok kan. Iya. Nah, itu makanya jangan. Iya. Pas begitu masuk, itu yang kemarin anjir, mati gua. Gua langsung ngumpet aja, gua ngintip dari belakang kan. Atik mau jual ayam. Kan Bang Atik tuh ayamnya pakai gelang, tulisin Atik semua. Iya. Ini mah ayam, bukan ayam. Ini namanya juga ada di sini, nama Atik tuh. Iya, kan Atik Sunu. Udah lah, jadi banyak pengalaman lah. Iya. Jadi jangan ya hal-hal itu memang bikin kita goblok. Gitu. Ya benar-benar goblok, nggak tahu resiko gitu. Ya. Goblok itu kan longgar ya, jadi pemikirannya nggak dewasa. Nggak dewasa, benar. Tapi pengalaman-pengalaman itu yang justru jadi bahan lo di panggung ya. Gimana lo impersonate orang mabok yang benar karena lo udah lihat orang mabok yang beneran. Bener, karena ngalamin. Iya. Gitu. Orang mabok obat kan beda sama mabok minuman ininya. Jadi sempet manggung nih di Majalengka. Iya. Yang di depan pada mabok pada gini aja. Kita ngelawak, bayangin coba. Yang ketawa cuma ibu-ibu aja, mana kecil ya kan. Yang mabok, anjing ngapain lah. Udah ngasik. Kan udah itu, timpukin pakai ini. Akhirnya kita ikutin gaya mereka, weh bro, jangan tawa dia. Jadi itu bisa buat bahan gitu. Tapi bukan berarti harus mabok ya kan. Bergaul aja sama orang mabok. Iya, bergaul sama orang mabok, tapi ikut minum dikit gitu. Tapi satu drum. Sempet dulu di Majalengka, ini cerita sering gua ceritain. Iya. Nah, ini pengalaman. Bukan hanya di biasa. channel ini ya? Bukan kalau yang ini. Ini ya. pernah diceritain tempat lain, tapi lucu kalau menurut gua. Jadi lagi ngelawak gitu, udah ditimpuk pakai air kencing. Dangdut anjing, dangdut anjing, terame anjing, itu kan bahasa Sunda itu. Ada pasti keluarganya yang hajat, dia mabok parah. Dia minta lagu Bang Bung Hideng waktu itu. Karena kita ngelawak, dia marah dong. Nah, kita terusin ngelawak, kan nggak apa-apa deh ngelawak, karena kan kita dibayar gitu kan. Lama-lama panggung tuh wek, lama-lama miring gitu. Digergaji, cing. Gila. Siapa yang gergaji? Itu yang minta lagu itu, ngamuk. Mau dimarahin. Masa digergaji? Iya, kan dulu dari kalau di kampung tuh pakai bambu. Iya. Yang lagi ngelawak tuh kedengeran, wah. Ini apaan ya? Ini mah beneran serius ya? Wah. Udah patah gitu, digituin, doyong kan? Wow, itu pada ribut semua. Gergaji, syukur anjing lo, katanya gitu. Dia tenang aja, masih saudaranya yang hajat, cing. Itu pengalaman yang nggak pernah hilang itu. Di daerah mana itu? Daerah Majalengka gunung, daerah gunung lah. Gitu. Wah, pengalaman gua mah macem-macem, cing. Iya. Sempet dulu main calung, ngelawak di gunung daerah Soreang gitu, hujan. Gua sampai glinding dari atas tuh. Glinding ke atas, dari atas ke bawah. Kalau ke atas mendaki. Iya, mendaki. Mau manggung kan malamnya sampai kesiangan, cing. Karena kan gua harus naik lagi. Iya. Waktu berjalan terus. Iya. Nyampe udah beres, cing. Gitu. Ngalamin tuh sampai situ udah beres. Gua dimarahin sama pimpinannya. Padahal honor nggak seberapa, 5.000. Iya. 10.000. Tapi itu masa dulu. Tapi akhirnya juga sampai ngelawak sampai ke luar negeri. Ke Australia. Sama Andre. Iya, itu kan OPJ. Tur ke berapa Ya, negara? roadshow lah. Ke
Cuma di Australia aja, di Melbourne. Di Melbourne. Di Melbourne. Kalau ke Sydney kemarin acaranya Pak Jokowi waktu itu. Sama Andre yang berdua itu di sini. Sama Andre di Melbourne bareng sama anak-anak. Itu emang OPJ di sana tuh ya luar biasa lah sampai Lagi booming-boomingnya memang. lagi booming-boomingnya. Kalau di Sydney ngapain? Ngehibur masyarakat Oh. karena ada kedatangan Pak Presiden pada waktu itu, gua suruh MC sama Andre waktu itu. Berarti bawain lagunya Cita-Citata dong. Yang mana? Sakitnya tuh di Sydney. Di sini. Oh, di sini. Di sini. Kalau di Sydney gitu dong tangannya, bukan ke sini. Iya benar-benar ya, harusnya di sana ya. Iya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Apa obsesi yang belum tercapai? Keinginan yang belum tercapai? Apa ya? Hidup tenang, damai. Sekarang belum? Ya damai, pengen damai aja gitu. Maksudnya kan kita lihat berita, lihat apa rame terus. Tapi kalau dipikir-pikir ya memang di dunia ya seperti itu. Jadi nggak ada obsesi gua. Tinggal gimana kita ngeresponnya sebenarnya. Betul. Kita nggak bisa ngerubah yang terjadi di luar, tapi kita ngerespon kejadian itu gimana. Betul. Ya kita berdoa aja lah. Paling ya obsesi gua masih banyak yang harus gua bantulah teman-teman gitu. Saudara-saudara juga masih banyak. Itu aja sih. Betul. Gua pengen bermanfaat untuk orang banyak lah. Karena seutama-utamanya umat adalah umat yang paling banyak manfaat untuk daerah sekitarnya. Muncrat dong. Oke, Mas Ray, terima Oke, kasih. sama-sama, Sudah Cing. di sini Terima senang sekali kasih. bisa ngobrol. Siap. Ya, dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you.